Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai pengungkapan laporan keuangan. Laporan keuangan adalah proses penyajian informasi penting agar pengguna memahami kondisi, kinerja, dan resiko perusahaan secara utuh. Ini mencakup angka keuangan, metode akuntansi, asumsi, kebijakan manajemen, dan rincian kontekstual. Tujuannya adalah untuk memastikan laporan keuangan transparan, informatif, dan akurat. Kemudian mengurangi asimetri informasi antara pihak internal dan eksternal seperti investor, kreditur, dan regulator. Kemudian ada jenis-jenis pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengungkapan wajib, mandatory disclosure. Informasi yang harus dipenuhi sesuai standar akuntansi, SAK atau IFRS, peraturan pemerintah, dan otoritas pasar modal. Ini adalah dasar minimum untuk laporan yang lengkap dan akuntabel. Kemudian yang kedua ada pengungkapan sukarela, voluntary disclosure. Informasi tambahan yang diberikan perusahaan secara sukarela untuk meningkatkan transparansi, citra, nilai investor, atau menjelaskan strategi panjang. Kemudian yang ketiga ada pengungkapan penuh, full disclosure. Konsep yang menekankan pengungkapan seluruh informasi relevan dan material untuk menghindari kesalahpahaman pengguna laporan. Kemudian pengungkapan cukup, adequate disclosure. Penyampaian informasi secara memadai, jelas, dan relevan, tanpa detail berlebihan agar laporan tetap fokus dan mudah dipahami. Selanjutnya ada informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan. Informasi yang diungkapkan mencakup data dan penjelasan komprehensif mengenai posisi dan kinerja perusahaan. Tujuannya agar pengguna memahami latar belakang, makna, konsekuensi dari angka-angka yang disajikan. Tanpa pengungkapan memadai, laporan keuangan bisa menyesatkan. Standar akuntansi mewajibkan detail yang menggambarkan realistis ekonomi perusahaan secara jujur dan lengkap. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kategori utama informasi yang lazim diungkapkan. Yang pertama yaitu informasi keuangan inti, yang di dalamnya terdiri dari data dari neraca, laporan laba rugi, arus kas, dan perubahan ekuitas yang menggambarkan keadaan keuangan. Lalu yang kedua adalah kebijakan dan estimasi akuntansi, yaitu berisi tentang penjelasan metode akuntansi seperti depresiasi, persediaan, pendapatan, dan estimasi manajemen. Lalu yang ketiga, informasi risiko perusahaan, yang berisi risiko kredit, likuiditas, pasar, atau operasional untuk menilai ketidakpastian masa depan. Lalu yang keempat, informasi non-keuangan relevan, yang berisi tata kelola, struktur organisasi, aktivitas operasional, kebijakan SDM, dan kepatuhan regulasi. Dan yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan atau CALK, yaitu penjelasan mendalam mengenai rincian pos laporan, asumsi, dan informasi tambahan. Lalu terdapat metode pengungkapan, yaitu bagaimana informasi disajikan. Metode pengungkapan menjelaskan cara informasi laporan keuangan disajikan agar mudah dipahami. Pemilihan metode yang tepat membantu menampilkan informasi dengan jelas, terstruktur, dan tanpa misinterpretasi. Memastikan pengguna menginterpretasikan data dengan benar. Yaitu yang pertama bersifat naratif, uraian teks untuk menjelaskan kebijakan, asumsi, dan latar belakang transaksi. Yang kedua, kuantitatif, yaitu angka, tabel, atau perhitungan untuk nilai aset, beban, dan rasio keuangan.
Lalu yang ketiga, grafik atau visual, yaitu grafik, diagram, atau bagan untuk memahami tren dan perbandingan data. Dan yang terakhir, catatan tambahan, yaitu berisi rincian mendalam terkait angka, laporan utama, dan asumsi yang digunakan. Oke, di sini pengungkapan sosial dan lingkungan, lebih dari sekedar keuangan. Pengungkapan sosial dan lingkungan berfokus pada dampak perusahaan terhadap masyarakat, lingkungan, dan keberlanjutan. Ini mencakup CSR, efisiensi energi, pengelolaan limbah, emisi, keselamatan kerja, hak pekerja, dan komitmen berkelanjutan. Perusahaan menerbitkan laporan berkelanjutan untuk mengendalikan kinerja sosial, lingkungan, dan tata kelola ESG. Ini penting bagi investor yang menilai faktor ESG dalam keputusan investasi. Di sini kita masuk teori yang melandasi pengungkapan sosial dan lingkungan, di mana mencakup 4 poin. Yang pertama, teori legitimasi. Perusahaan perlu memperoleh legitimasi dari masyarakat agar dapat beroperasi, menunjukkan aktivitas sejalan dengan nilai sosial. Yang kedua, ada teori sinyal. Pengungkapan dianggap sinyal positif kualitas kinerja, menunjukkan kredibilitas dan keunggulan perusahaan. Dan yang keempat, teori pemangku kepentingan. Perusahaan memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan berbagai kelompok pemangku kepentingan, bukan hanya pemegang saham. Dan yang keempat, ada teori keagenan, mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemilik, menunjukkan manajemen bertindak sesuai kepentingan pemilik. Di sini kita masuk membangun kepercayaan melalui transparansi berkelanjutan. Pengungkapan sosial dan lingkungan menjadi semakin penting seiring meningkatnya kesadaran global terhadap berkelanjutan dan praktik bisnis etis. Kombinasi tuntunan regulasi, ekspektasi masyarakat, dan kebutuhan reputasi menjadikan pengungkapan ini elemen vital dalam pelaporan modern. Melalui informasi transparan, perusahaan membangun hubungan kuat dengan pemangku kepentingan, memperkuat kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Nah, di sini kita masuk kesimpulan, yang dimana pengungkapan laporan keuangan adalah fondasi transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Dengan kombinasi pengungkapan, wajib dan sukarela, serta metode penyajian yang beragam, perusahaan memastikan informasi relevan dan material tersampaikan secara jujur. Lebih dari sekedar angka, pengungkapan sosial dan lingkungan krusial untuk membangun kepercayaan pemangku kepentingan dan menunjukkan komitmen terhadap berkelanjutan yang esensial bagi kesuksesan jangka panjang.